يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakir Naik ditolak untuk datang ke Jawa Timur, yaitu Malang. Siapa sih sebenarnya yang menolak? Yang menolak itu adalah dari berbagai macam elemen masyarakat yang punya otak cerdas, yang tidak mudah untuk didoktrin, tidak gampang dicuci otaknya oleh siapapun dan oleh kelompok manapun, tidak mau dibohongi di dalam menjalankan syariat, tidak mau diiming-imingi surga hanya dengan mengatakan fulan sesat, fulan bid'ah, fulan kafir, fulan musyrik, ana sunnah, ana saja yang masuk surga. Orang-orang yang menolak kedatangan Zakir Naik itu bukan kelompok orang-orang yang dengan bangganya mensiarkan dan mempublikasikan dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu kajian ke kajian yang lain, bahwa ayah dan ibu Nabi itu masuk neraka karena kafir, musyrik, mati dalam keadaan menyembah berhala. Lalu kenapa mereka menolak kedatangan Zakir Naik? Maka jawabannya adalah panjang dan lebar. Akan tetapi kami di kesempatan ini akan menjawab sedikit saja. Yang pertama adalah bahwa Zakir Naik itu adalah orang yang jahil tentang agama. Dia bukan fakih, bukan ulama, bukan orang ahli hadis, bukan orang ahli Al-Quran, bukan orang alim. Dia hanya orang yang mempunyai kelebihan berdebat dengan orang-orang lintas agama. Nah, kalau dia bukan alim, bukan fakih, bukan orang paham agama, lalu untuk apa didatangkan ke Indonesia? Untuk apa didatangkan ke Malang? Di Indonesia itu, di Malang itu gudangnya fuqaha, gudangnya ulama, gudangnya ahli hadis, gudangnya ahli tafsir Al-Quran, bahkan gudangnya orang-orang yang paham dan hafal Al-Quran. Ngapain ngundang penceramah jauh-jauh dari luar negeri yang bukan orang alim? Jadi beliau beda secara fikroh, secara amaliyah, harokahnya juga beda, dan semuanya beda dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu yang kita tolak. Sekali lagi, seorang tokoh Zakir Naik itu tokoh yang bagus, tapi mohon maaf tidak cocok untuk Kota Malang. Ya, Zakir Naik itu bukan seorang ulama, ya, bukan seorang alim beliau. Dan tentang kejahilannya Zakir Naik itu sudah disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Bahkan saudara sektenya sendiri, yakni Wahabi, juga sepakat bahwa dia itu tidak pantas dan tidak layak untuk diikuti, dijadikan panutan. Mana tanggapan Ustadz dengan Dr. Zakir Naik yang senantiasa memperdebatkan agama dengan argumentasi-argumentasi? Apakah boleh mengikuti argumen beliau? Ya, Zakir Naik itu bukan seorang ulama, ya, bukan seorang alim beliau. Ya, karena itu ada kekeliruan-kekeliruan di dalam sejumlah pembahasan yang berasal dari beliau. Tapi metodenya, cara membantah ahlul kitab itu banyak orang-orang umum mengambil manfaat darinya dalam hal yang seperti itu. Padahal yang seperti itu disyukuri untuknya. Orang mengambil manfaat, tapi kalau seorang belajar menuntut ilmu, ya, itu dalam menghujjah, mendebat orang-orang Nasara, itu ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Lalu kemudian yang kedua, kenapa dia itu ditolak oleh masyarakat Indonesia, ditolak oleh masyarakat Malang? Karena dia mengikuti ajaran gila Wahabi, yakni takfiri. Memang diakui oleh sebagian orang bahwa dia itu dengan ilmu debatnya mungkin ratusan atau mungkin ribuan umat Nasrani, Buddha, Hindu masuk Islam. Akan tetapi perlu dicatat dan perlu diingat berapa banyak, berapa miliar umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikafirkan dan dimusyrikkan. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudo. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu, kata orang. Ia mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawassul itu syirik. Kalah sama lo Syekh Saleh Fauzan. Oke lah, ia mengislamkan ribuan orang. Tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawassul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi, dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas?
Jadi beliau beda secara fikroh, secara amaliyah, harokahnya juga beda, dan semuanya beda dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu yang kita tolak. Sekali lagi, seorang tokoh Zakir Naik itu tokoh yang bagus, tapi mohon maaf tidak cocok untuk Kota Malang.